Moja Safitri Banjarnahor dengan NIM 1105625003 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tak lancar membaca, menulis, dan berhitung. Berbagai upaya dilakukan pihak sekolah untuk membantu siswa yang tak bisa menulis, diantaranya dengan menerapkan metode belajar khusus. Penerapan metode belajar khusus diterapkan pihak sekolah SMPN 5 Singaraja, Kabupaten Buleleng untuk membantu siswa yang lamban dalam membaca, menulis, dan berhitung. Siswa yang tak bisa calistung mendapatkan bimbingan khusus di sela jam istirahat sekolah di ruang guru BK. Siswa mendapat bimbingan agar dapat segera lancar membaca, menulis, dan berhitung untuk mengejar pelajaran. Di SMPN 5 ini terdapat 14 siswa yang lamban dalam calistung. 4 siswa telah bisa membaca dan menulis, namun 10 siswa lainnya, yakni 8 siswa kelas 7, 1 siswa kelas 8, dan 1 siswa kelas 9. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun, data Badan Pusat Statistika pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk dengan berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tidak memiliki pendidikan yang baik. Di antaranya, rendahnya pendidikan di tanah air. Antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas dari pangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan agar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat upah. Apa yang sedang terjadi dengan pendidikan di Indonesia? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya? PR, M-nya? PR, M-nya? Adik apa ya? M-nya tadi? Masa, D-nya? Proyek, R-nya? area, berapa? Tahu? R-nya? Enggak. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Betul. Apa kepanjangan dari MPR? Ya.
kita saksikan tadi, mungkin sebagian orang menganggapnya lucu buat kita. Tapi ini suatu hal yang miris dan ini hanyalah contoh kecil. Banyak para siswa yang tidak paham dan tidak tahu pengetahuan umum soal Indonesia. Apa yang salah sebenarnya? Apakah kurikulum ini yang tidak sesuai atau bagaimana? Nah, bagaimana dengan peran guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Kualitas gurunya harus dinaikin. Satu guru berkualitas itu akan menghasilkan 100 murid berkualitas. Tapi satu guru tidak berkualitas, 100 murid tidak berkualitas. Makanya jangan pernah main-main tentang soal profesi guru. Kalau satu pemimpin yang tidak berkualitas akan menghasilkan berapa ratus juta orang yang berkualitas. Ini benar kan? Guru kan penting nih. Iya, betul. Kalau satu pemimpin, kualitas pengajaran merupakan gambaran komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Tapi, bagaimana cara seorang guru dapat meningkatkan kualitasnya, sedangkan banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar, terutama pada bagian gaji. Bisa. Kemudian pengajarnya, gurunya. Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah kompetensi guru yang itu gapnya jauh luar biasa. Tapi ini tidak akan mungkin selesai kalau alokasi anggaran tidak cukup. Kenapa? Bayangkan guru saja yang mengajar itu status kepegawaian nggak jelas, remunerasi nggak jelas. Nah, kalau mereka digaji hanya cukup untuk hidup 20 hari, ya dia akan pecah konsentrasinya. Bagaimana menyelesaikan masalah saya 10 hari ini? Ya. Karena gajinya hanya cukup untuk 20 hari. Jadi itu tanda bahwa ini masalah serius jangka panjang. Dan benar sekali, salah satunya kita lihat tetangga kita yang dulunya di belakang, makin hari makin ke depan. Kenapa? Karena dia fokus dalam perusahaan pendidikan. Investasi ini yang harus kita kerjakan. ya. Vietnam tuh sekarang skor PISA di atas Amerika. Dengan Walaupun demikian, bahwa seorang tenaga pengajar sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Karena guru memegang kendali pada saat proses sebuah pembelajaran berlangsung. Pengajar yang baik memiliki beberapa kriteria penting, yaitu memiliki kemampuan untuk menangani, memahami, dan memotivasi siswa. Adapun untuk menjadi seorang guru yang berkualitas, tentu membutuhkan ketelitian yang tepat dalam memilih calon guru tersebut. Nanti jadinya monoton. Makanya dengan adanya kolaborasi dan komunikasi dengan teman-teman guru di seluruh tanah air dimanapun berada, ataupun minimal dalam satu komunitas belajar di tingkat sekolah ini, diharapkan ada peningkatan profesionalisme. Nah, inilah mengapa kemudian kita itu memang disebut sebagai guru profesional, ya tentu saja harus meningkatkan profesionalisme kita dalam hal kemampuan mengajar. Itu bagaimana kita mengajar yang menyenangkan, mengajar yang kreatif, yang inovatif, sehingga ada dampak positif pada kualitas pendidikan. Pembelajaran dan pengajaran adalah kunci terciptanya pendidikan yang baik di negara kita ini. Jangan sampai masa depan Indonesia terancam hanya karena kerusakan pendidikan di negara kita. Mari kita benahi segera agar cita-cita negara kita ini dapat kita gapai. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya Moja Safitri Banjarnahor mengucapkan salam pendidikan.